Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram, NIM 1015612278. Kelas TP 2, kami dari kelompok 2 akan membahas 6 materi. Di sini saya akan membahas materi dari 1 sampai 3. Untuk memenuhi tugas MIT mata kuliah SKI yang diampu oleh Bapak Iqbal Eswun MPum. Baik, materi pertama, pengertian sejarah peradaban Islam. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, artinya pohon. Apabila digambarkan secara sistematik, sejarah hampir sama dengan pohon, memiliki cabang dan ranting. Sejarah secara etimologi dapat diungkapkan dalam bahasa Arab disebut tarikh, yang bermakna ketentuan, masa atau waktu. Peradaban adalah untuk menunjukkan keadaan beradab, artinya memiliki tabiat dan pengendalian diri. Peradaban adalah kemajuan lahir batin yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Sedangkan Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia, baik dalam hal akidah, syariah, ibadah, ataupun muamalah, hubungan manusia dengan manusia dan dengan alam sekitar. Kemudian, periode peradaban Islam. Secara umum, perbedaan pendapat tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sebagai sejarawan berpendapat bahwa sejarah Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Oleh karena itu, menurut pendapat ini, selama 13 tahun Nabi Muhammad SAW tinggal di Makkah, telah lahir masyarakat Muslim meskipun belum berdaulat. Kemudian yang kedua, sebagai sejarawan berpendapat bahwa sejarah umat Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, karena masyarakat Muslim baru berdaulat ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian materi yang kedua yaitu bangsa Arab pra-Islam. Agama Islam merupakan agama yang paling sempurna, tentunya tidak dapat dipisahkan dari bangsa Arab. Mengapa demikian? Salah satu faktornya adalah karena agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari Arab. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab ini telah memiliki peradaban sendiri, mulai dari sistem pemerintahan sampai kepada kepercayaan mereka masing-masing. Bangsa Arab yang bermukim di Jazirah Arab dikenal sebagai bangsa jahiliyah, bukan semata-mata karena mereka mempercayai adanya Tuhan, dan bukan juga karena mereka tidak menganut kepercayaan tertentu. Bahkan realitanya, bangsa Arab adalah bangsa yang sudah berinteraksi dengan berbagai macam kepercayaan dan keberadaban agama yang ada di sekitar mereka. Itulah yang menjadi perantara bagi mereka untuk mengenal agama yang baru dibawa Nabi Muhammad SAW, yakni agama Islam. Kemudian selanjutnya adalah sistem politik bangsa Arab. Sebelum datangnya Islam, seperti hukum rimba, siapa yang paling kuat maka dialah yang berkuasa. Kemudian dari sistem ekonomi bangsa Arab, sebagian besar mata pencariannya adalah berdagang. Kemudian sebelum datangnya agama Islam, bangsa Arab sudah mempunyai beberapa agama, yaitu agama warisan dari nenek moyang mereka. Kemudian bangsa Arab adalah bangsa yang terkenal dengan budaya, dan salah satu yang paling mencolok adalah kepandaian mereka dalam menyusun syair-syair. Kemudian materi ketiga, masa kelahiran Islam. Sejarah Islam bermula dengan peristiwa turunnya wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW pada 611 Masehi. Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Karena sejak kecil Nabi Muhammad SAW telah mempunyai akhlak yang sangat terpuji, budi balasnya baik, selalu sopan santun dan ramah terhadap siapapun. Setelah muda remaja, ia terkenal pula sebagai anak yang jujur. Itulah sebabnya orang-orang Makkah memberikan julukan Muhammad dengan Al-Amin, yang artinya yang terpercaya. Kemudian selanjutnya pembentukan negara Madinah. Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumahnya pada malam 27 Safar tahun ke-14 dari kenabian, atau 12 September 622 Masehi. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW
dari Makkah ke Madinah merupakan kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi lebih pesat lagi, sehingga dengan itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk hijrah ke Madinah Madinah merupakan Madinah merupakan kota yang penduduknya lebih mudah menerima ajaran Islam. Penduduk kota Madinah menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sukacita. Orang-orang Madinah berbondong-bondong memeluk agama Islam, sehingga dengan itulah Islam lebih cepat berkembang di kota Madinah. Kemudian peperangan dalam Islam. Yang pertama ialah perang Badar, kemudian yang kedua perang Uhud, yang ketiga perang Hamrul Asad, perang keempat perang Khandaq, kelima perang Hunain, keenam perang Taif. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan masa pemerintahan Khulafa Ur-Rasyidin. Nah, apa sih itu Khulafa Ur-Rasyidin? Khulafa Ur-Rasyidin adalah kekhalifaan yang pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada abad 632 Masehi. Nah, Khulafa Ur-Rasyidin ini berjumlah 4 khalifah, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa kepemimpinannya, Khulafa Ur-Rasyidin ini memberi kontribusi besar dalam peradaban Islam. Para khalifah yang berkuasa selalu menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kepemimpinannya, dan mereka dikenal mempunyai perilaku terpuji yang patut diteladani umatnya pada masa kejayaannya. Nah, kekhalifahan Ur-Rasyidin ini membentang dari Jazirah Arab, Levant, ke Kaukasus, sebagian Afrika Utara, dataran tinggi Iran, dan Asia Tengah. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam sempat mengalami kebingungan karena beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan sebagai pemimpin umat Islam. Hal itu secara tidak langsung memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk membuat modal pemilihan khalifah. Nah, tidak lama kemudian sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansar berkumpul di kota Bani Saidah di Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin selanjutnya. Nah, musyawarah tersebut berjalan cukup elok. Nah, karena masing-masing dari pihak sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Nah, Abu Bakar kemudian menengahi dengan mengatakan bahwa umat Islam hendaknya memilih seorang yang tidak pernah meminta kekuasaan. Nah, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, selain itu, khalifah seharusnya dipegang oleh seorang yang mampu memegang amanah, tidak gila akan kekuasaan, peka terhadap masyarakat, tidak silau tentang harta. Dengan kriteria yang disampaikan tersebut, umat Islam sepakat memilih Umar bin Khattab. Tapi dengan demikian, Abu Bakarlah yang resmi diangkat menjadi khalifah yang pertama mendapat amanah untuk melanjutkan kekhalifahan di Islam. Nah, pemerintahan Khulafa Ur-Rasyidin ini memegang kedaulatan pemerintahan Islam selama kurang lebih 30 tahun, dari 632 Masehi sampai 661 Masehi, dan setiap khalifah mempunyai kebijakan berbeda. Nah, kekhalifahan pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq dengan masa pemerintahannya 620 Masehi sampai 634 Masehi. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq terjadi perang Riddah atau perang melawan kemurtadan untuk mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Di akhir pemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerahnya kekuasaan dengan mengirim tentara keluar. Nah, yang kedua adalah Umar bin Khattab dengan masa pemerintahannya mulai dari 634
sampai 644 Masehi. Ketika Abu Bakar digantikan Umar bin Khattab, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pasukannya berhasil mengalahkan dua kekuatan besar saat itu, yakni Romawi dari barat dan Persia dari timur. Nah, yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan pada masa pemerintahannya 644 Masehi sampai 650 Masehi. Di masa kepemimpinannya Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Wilayah Islam diperluas hingga ke Tripoli, Armenia, Turkistan, dan Cyprus. Nah, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib yang masa pemerintahannya 650 Masehi sampai 660 Masehi. Ali bin Abi Thalib berusaha mengatasi pemberontakan dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara. Nah, itulah tadi penjelasan tentang pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Baik, di sini saya akan menjelaskan pusat peradaban timur Islam dinasti Umayyah di Damaskus pada tahun 660 sampai 750 Masehi. Nah, sejarah berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus ini melalui 3 tahapan, yaitu Perang Siffin, Tahkim, dan Amul Jamah. Daulah Umayyah di Andalusia berkuasa dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi, dipimpin oleh 14 khalifah. Nah, pada masa Daulah Umayyah di Damaskus, berkembang yang paling menonjol adalah perkembangan dalam bidang politik dan militer. Selain perkembangan dalam administrasi, pemerintahan, dan ilmu pengetahuan, dengan kemajuan ini umat Islam berhasil melakukan ekspansi sampai ke Spanyol. Nah, kemajuan yang dicapai pada masa-masa ini antara lain adalah yang pertama adalah bidang ilmu pengetahuan, yang kedua bidang ekonomi, dan yang ketiga bidang administrasi pemerintahan, yang keempat bidang pendidikan, yang kelima bidang arsitektur, dan yang terakhir adalah bidang militer. Nah, bagaimana sih runtuhnya Daulah Umayyah ini di Damaskus? Nah, ada beberapa sebab-sebab runtuhnya Daulah Umayyah ini. Yang antara lain adalah yang pertama adalah ketidakpuasan kaum Mawali atas kebijakan Daulah Umayyah. Nah, yang kedua adalah terjadi pertentangan antara suku Arab Utara dengan suku Arab Selatan. Nah, yang ketiga adalah konflik internal. Yang keempat adalah dengan menguatnya kekuatan Abbasiyah keturunan Bani Hashim. Nah, itulah tadi beberapa sejarah singkat mengenai dinasti Umayyah Timur. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Nah, kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga Islam untuk meneruskan Nabi Muhammad SAW. Nah, kekhalifahan ini didirikan oleh dinasti keturunan dari paman Rasulullah SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, dinasti Abbasiyah ini pemerintahannya sebagai khalifah di Baghdad, Irak, setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah. Nah, dalam revolusi Abbasiyah pada 750 Masehi, Khalifah Abbasiyah memindahkan ibu kota pemerintahannya dari Damaskus ke Baghdad. Kemudian masa pemerintahan dan puncak keemasan selama masa pemerintahannya Khalifah Abbasiyah ini menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, yakni dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Para ahli biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5. Nah, di mana periode pertama disebut dengan periode pengaruh Persia pertama. Nah, yang kedua periode disebut dengan
pengaruh Turki pertama. Yang periode ketiga adalah masa kekuasaan dinasti Bani Umayyah dalam pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah. Disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Nah, kemudian periode keempat masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah, disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Nah, periode kelima adalah masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya efektif di sekitar Baghdad dan di akhir oleh invasi dari bangsa Mongol. Sementara pemimpin yang berhasil membawa kekhalifahan Abbasiyah ini pada masa keemasannya adalah yang pertama adalah Al-Mahdi, yang kedua Al-Hadi, yang ketiga Harun Ar-Rasyid, yang keempat Al-Ma'mun, yang kelima Al-Mutashim, yang keenam Al-Fatah, yang ketujuh adalah Al-Mutawakkil. Nah, bagaimana sih runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah? Banyak pengaruh yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai mana antara lain persaingan antara bangsa, kemerosotan ekonomi, perang salib yang berlangsung selama beberapa periode tidak hanya menelan banyak korban tetapi juga menimbulkan kerugian yang sangat besar. Setelah tadi penjelasan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.